Berarti Panglima Gajah Mada termasuk orang yang menjumpai masuknya Islam juga di tanah Jawa ya? Sudah masuk Islam itu beliau tahu. Sangat tahu. Tapi waktu itu belum menjadi Muslim juga. Belum, karena dia mempunyai sumpah untuk menyatukan seluruh negeri atau kerajaan yang ada di Nusantara agar tidak bersinggungan dengan apa yang diajarkan oleh agama. Jadi beliau memilih berjuang untuk mempersatukan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Para penonton, pemirsa dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaannya, tetap mengikuti konten daripada perjalanan channel Kendil Ireng. Kali ini kami sedang berada di makam daripada Panglima Gajah Mada. Beliau adalah seorang panglima dari kerajaan Majapahit. Pada masanya beliaulah yang menjadikan kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan sumpah palapanya, yaitu mempersatukan Nusantara. Nah, di belakang saya adalah makam beliau. Itu adalah makam daripada Panglima Gajah Mada.
Panglima Gajah Mada lahir di sebuah desa terpencil di sekitaran Sungai Brantas, dan sampai saat ini beliau masih sangat misterius asal muasalnya maupun dari sampai beliau meninggal masih misterius. Apakah ini benar dari makam beliau atau bukan? Bahwa konon ceritanya banyak yang menyatakan bahwa beliau itu tidak meninggal tapi mukso. Ini adalah makam beliau yang begitu panjang. Ada masyarakat yang menyampaikan bahwa ini adalah makam panjang. Mohon maaf ini Mas Rahmat sama Mas Pak Surya, karena kita sedang posisinya kan lagi di makam daripada beliau Mahapatih Gajah Mada. Ya. Saya minta keterangannya sedikit ya. Siapa sebenarnya beliau? Ya, beliau itu adalah salah satu patih dari kerajaan Majapahit di zaman, kalau nggak salah, zaman Hayam Wuruk. Ya. Kerajaan Hayam Wuruk, beliau berada di Tuban ini untuk menjemput salah satu putra mahkota dari kerajaan Majapahit yang sedang mendalami ilmu agama dengan, kalau nggak salah, Syekh Abdullah Asyari. Syekh Jagung yang bergelar Syekh Jagung. Ya, menurut petunjuk dari Syekh Jumadil Kubro, jadi beliau disuruh belajar di putra mahkota, salah satu putra mahkota, belajar ke Syekh Abdullah, belajar agama ke Syekh Jagung itu. Terus Panglima Gajah Mada itu disuruh menjemput karena sebagai pewaris daripada kerajaan Majapahit di kala itu. Ini posisi makam di daerah mana ini? Mungkin para penonton pemirsa kan belum banyak yang tahu ini. Ya. Biar nanti sekaligus kita promosi daripada wisata religi yang ada di daerah Tuban sini. Tepatnya di daerah mana? Coba dijelaskan sama penonton. Ini di daerah Kecamatan Semanding, Perunggahan Wetan. Wetan. Ini Perunggahan Wetan. Perunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, namanya Kabupaten Tuban. Nama makamnya ini wilayah makam Barat Ketiga. Barat Ketiga, di wilayah area makam Barat Ketiga, Kecamatan Semanding ya. Itu pemirsa makamnya. Bagi teman-teman atau para pemirsa baik di channel Kendelireng maupun Padepokan Raja Wali Nusantara yang belum tahu, mungkin penasaran. Dan beliau adalah sosok misteri. Banyak sekali misteri yang belum terungkap di sejarah. Bahkan kecilnya itu beliau di mana, terus orang tuanya sampai sekarang itu kan belum dapat. Belum ada berita atau artikel yang menyatakan siapa nama dari orang tua beliau. Dan konon di beberapa artikel bahwa beliau lahir di sebuah desa terpelosok di kisaran
Kali Berantas. Di sana. Iya, dan dia memulai karirnya sebagai pengabdian diri kepada kerajaan Majapahit menjadi seorang prajurit. Karena kecerdasan, ketangkasan yang dia miliki, sehingga dia menjadi panglima bayangkari daripada kerajaan Majapahit, yang kemudian lagi diangkat lagi menjadi pasukan elit dan menjaga daripada keluarga kerajaan Majapahit, sehingga dia semakin naik, semakin menjadi panglima tertinggi. Bahkan beliau juga yang menghantarkan kerajaan Majapahit mencapai kejayaan. Ya, menyatukan Nusantara. Ya, menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa. Mungkin banyak zaman sekarang itu yang nggak tahu tentang Sumpah Palapa. Iya. Ya. Karena memang zamannya sudah berbeda lah. Kita sebagai generasi, ya ini sebagai silaturahmi kita ke sini, sekaligus nguri-nguri budaya Jawa, nguri-nguri sejarah masa lalu, sehingga kita dan anak generasi kita tahu bahwa Gajah Mada itu siapa dan makamnya di mana. Saat ini juga nggak tahu sebenarnya, lama cari itu nggak tahu, baru dapat di sini. Karena katanya di Tuban itu banyak makam wali, juga banyak daripada makam para sejarawan masa lalu, terutama dari kerajaan Majapahit. Oke, kita lanjutkan ke mediumisasi yang akan dijalankan oleh Padepokan Kerajaan Nusantara. Let's go. Ditempelin konten kok gak itu mas, lebok konten tembok ini power bank ini baterai. Rahayu. Simpen itu bang. Siapa namanya bang? Kodam dari Pusaka. Oh, pusaka yang ada di mana? Pusaka Tombak. Oh, Tombak. Sosok apa nih? Jin? Apa Sulman apa? Naga. Ya, posisinya pusakanya di mana? Saya boleh tahu. Di belakang. Masih ada ya? Ada perlu apa? Ini kami dari kru Raja Wali ingin tahu siapa sebenarnya sosok yang ada dalam makam ini. Panjenengan pun simpan. Kalau saya boleh tahu, kami semua yang boleh tahu. Minta itu dulu. Siapa sebenarnya yang ada dalam makam ini? Kalau boleh tahu. Sampai yang dari Mohon maaf Pak sebelumnya, ya. kita dari masyarakat
kepengen mengetahui bahwasanya di belakang kami, di belakang kita ini kan berdasarkan dari masyarakat, beliau adalah makam daripada Mahapatih Panglima Gajah Mada dari Majapahit. Nah, sejauh ini kan kita belum tahu kebenarannya. Ini ya mohon maaf telah mengganggu panjenengan yang sedang istirahat. Ditarik ke sini, kita ingin cari tahu bahwa kita sedikit ada kebenaran daripada sejarah yang selama ini diterima dari masyarakat. Apakah panjenengan berkenan untuk memberikan informasi? Oke. Saya jawab apa yang saya tahu Monggo. dari apa yang telah mendampingi panjenengan semua. Bahwa tadi Pak Surya bertanya, apakah ini makam ataukah sebuah petilasan, yang benar yang mana? Di sini petilasan daripada junjungan saya, beliau Patih Gajah Mada. Oh, petilasannya Pak? Ya, Oh, berarti ya makamnya tidak ada di sini. di sini tempat untuk berdiskusi. Oh, dulunya berarti sebuah tempat untuk diskusi atau musyawarah daripada Musyawarah untuk pasukan. pasukan Panglima Gajah Mada. Ya, di mana misi kami dulu untuk mengajak pulang pangeran dari kerajaan yang beliau abdikan hidupnya. Oh, begitu. Oh, begitu. Nah, kenapa kok putra mahkota itu yang sedang belajar ilmu, sedang menimba ilmu, kok dijemput untuk berpulang ke kerajaan Majapahit? Ada perihal apa? Dikarenakan beliau yang bernama Pangeran Kusumawardhana adalah penerus tahta dari kerajaan yang telah paduka saya abdikan hidupnya. Oh, ya. Ya, Jadi dibawa pulang itu untuk meneruskan tahta tahta kepemimpinan kerajaan Majapahit, begitu. betul. Waktu itu rajanya siapa, Mbak? Beliau paduka Raja Hayam Wuruk. Oh, Kalau boleh tahu Mbak, untuk gelar Brawijaya itu disandang seorang raja ataukah beberapa masa? Hanya penerus yang memiliki tata atau putra mahkota yang sudah ditunjuk sebagai pangeran penerus suatu wilayah keraton kerajaan yang dipimpin kerajaan Majapahit di kala itu. Jadi gelar itu dinobatkan setelah putra mahkota itu diangkat menjadi raja. Betul. Berdasarkan sejarah yang pernah kami tahu, gelar Brawijaya itu sampai 5 ya yang terakhir. Ya, Jadi setelah itu tidak ada lagi. tidak ada. Kenapa kok tidak ada lagi? Karena itu adalah zaman yang terakhir
zaman kerajaan Majapahit berjaya di masanya. Setelahnya tidak ada yang mampu mewarisi tahta kerajaan Majapahit. Berarti Brawijaya V itu adalah gelar raja dari Majapahit yang terakhir ya, Ya, yang waktu itu bersanding dengan Panglima Gajah Mada. Kejayaannya itu berakhir ya. Itu tidak? bukan Bukan. Hayam Wuruk Brawijaya keempat. Oh, Hayam Wuruk itu Brawijaya keempat. Ya, Jadi setelah itu dinobatkan lagi siapa namanya? Raden Ali. Kami menyebutnya Raden Ali. Raden Alit. Ya, Oh, Raden Cilik ya. Raden Alit itu kan kecil ya. Boleh tahu nama lengkapnya? kami tidak tahu. Kami hanya menyebut sesuai dengan apa yang telah dinobatkan di alam kami. Kami tidak berani menyebut yang lain. Gitu. Nah, kalau yang di belakang kita itu bukan makam Panglima Gajah Mada, sekarang makamnya itu ada di sana. Ada Ada di atas gunung. di atas gunung. Di daerah Tuban sini aja atau di daerah lain? Di barat. Oh, di barat. Itu makamnya asli ya. Ya, di atas gunung. Kalau berdasarkan rumor di masyarakat bahwa beliau itu termasuk orang yang misterius, termasuk dari orang tuanya kita tidak ketahui. Terus setelah beliau juga menjabat sebagai Panglima Gajah Mada itu saudaranya saja tidak tahu hal itu. Itu kenapa kok sampai terjadi banyak misteri yang belum bisa terungkap? Dari sosok beliau atau Gajah Mada. Sejarah sudah dirubah oleh bangsa asing. Makanya banyak para penerus Nusantara kehilangan jejak para leluhurnya karena tidak mau Nusantara ini bangkit atau berjaya di tlatah atau di bumi ini. Tapi apakah benar bahwa Panglima Gajah Mada itu selama masa hidupnya belum pernah menikah ya? Atau tidak beristri? Beristri satu. Beristri satu. Dan mempunyai keturunan tidak? Punya. Sampai sekarang masih ada keturunan. Ada. Di daerah mana itu? Kami kok tidak pernah mendengarkan adanya keturunan itu. Iya. Anak turunnya diasingkan. Diasingkan. Ya, karena tidak mau ada konflik politik dari kerajaan lain yang mengancam nyawa dari keturunannya. Tapi memang sengaja disembunyikan Ya. gitu. Karena musuh beliau sangat banyak. Jadi betul Pak Gajah Mada sudah berkeluarga, sudah punya anak ya? Ada. Kadang sejarah kok nggak begitu valid kalau menjelaskan. Ya, karena banyak dari petunjuk-petunjuk yang telah ditanamkan para leluhur dihapus oleh bangsa lain. Terus Mbak, ini kalau melihat bangunan, ini kan ada semacam musola atau masjid ya. Sebenarnya Panglima Gajah Mada itu dulunya Muslim atau bukan? Mas Islam apa? Kan kita di dalam
rumor masyarakat kan beliau itu tidak memeluk Islam. Belum sampai meninggal belum menjadi Muslim. Terus di sini kok ada masjid ini, kok apa ini? Saat beberapa tahun silam ada yang datang kemari, Ya. memuslimkan penghuni kota yang ada di sini. Oh, memuslimkan Korea. Ya, makanya yang datang ke sini akhirnya timbul apa? timbul secara rohani. Terus selama ini banyak enggak yang istilahnya kalau kita kan berziarah ke sini? Hanya malam-malam tertentu. Berarti tidak seperti para berziarah di daerah yang para waliullah, yang makamnya para waliullah. Ya, kebanyakan yang masih mempunyai pusaka karena mereka menghormati mati kacamata yang memiliki kesaktian mandraguna milik tanding. Terus ngomong-ngomong, Bapak Jenengan tadi menyampaikan kalau Jenengan itu dari sebuah gaman atau senjata yang dimiliki beliau ya. Ya, Itu dulu memang Gajah Mada punya gaman apa? tombak para ketiko Tombak. Itu berarti masih di sini tuh, Pak? masih Asli. asli. Tidak bisa diambil juga. Saya tidak tahu. Memang tidak bisa diambil, ataukah tidak tahu, ataukah ada yang bisa mengambil suatu saat orang-orang tertentu? Mungkin Apa ada yang pewarisnya gitu? mungkin suatu saat akan ada yang mampu memakainya, karena saya dulu digunakan untuk melawan guru dari Pangeran Kusumawardhana. Siapa itu guru daripada Pangeran Kusumawardhana? Beliau yang mengajarkan tentang agama Agama apa waktu itu? agama Islam. Agama Islam. Ya, Berarti Panglima Gajah Mada termasuk orang yang menjumpai masuknya Islam juga di tanah Jawa ya? Sudah masuk Islam itu beliau tahu. saya nggak tahu. Tapi waktu itu belum menjadi Muslim juga. Belum, karena dia mempunyai sumpah untuk menyatukan seluruh negeri atau kerajaan yang ada di Nusantara ini, Satukan. agar tidak bersinggungan dengan apa yang diajarkan oleh agama. Jadi beliau memilih berjuang untuk mempersatukan negeri. Jadi Nusantara ya, Ya, di bawah naungan kerajaan Majapahit. Majapahit. betul ya, itu Patih Gajah Mada punya sumpah. Ya, itu sudah sumpah, janji darah yang muncul dari jasadnya. Sebenarnya Panglima Gajah Mada itu keturunannya siapa? Dari keturunan seorang raja kah, atau dari seorang Selir. pendekar selir? Ya, beliau keturunan seorang selir. Nah dulu kalau itu selir berarti kan bersuami kan raja. Ya, Nah raja mana ya? Padang. Raja Padang. Ya, Karena kan kalau melihat dari kiprah kecerdasan dan ketangguhan beliau itu tidak mungkin orang biasa kan bisa menjadi seorang Mahapatih yang bisa menyatukan Nusantara
tidak punya darah daripada seorang raja atau seorang pahlawan atau kesatria. Ya, beliau keturunan dari kerajaan Padang. Mungkin yang lain kalau ada yang mau tanya, jelas. mumpung Anyun Sewu, Mbah, jenengan sudah muslim apa belum? Terus menanggapi fenomena alam yang sekarang ini di akhir zaman yang seperti ini bagaimana? Ada enggak bisikan atau kisi-kisi dari alam goib panjenengan? Alam ini saya sudah tidak mampu, karena begitu kuatnya. Saya tidak sanggup, tidak tahu apa yang saya rasakan hanya bumi kita menangis, bumi kita Sakit. ya seakan-akan akan ada bencana besar. Nah, berita yang terbaru kan akhir-akhir ini kan kejadian alam di Gunung Semeru ya, Mas. Ya, Yang sampai dahsyat kan. Itu apa itu? Fenomena memang adab dari Allah ataukah memang alam sendiri yang sudah tidak betah ditunggu manusia? ya, itu tanda-tanda akan hadirnya sosok pemimpin yang mewarisi tahta dari kerajaan Nusantara ini, yang akan memimpin kejayaan Nusantara ini kembali. Semoga bisa segera terwujud agar kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, mendapatkan kemakmuran. Kalau boleh saya tahu siapa beliau? Saya tidak mampu menyebutkan Gelarnya? beliau sang pemimpin. Sang pemimpin. Pemimpin. Bukan Ratu Adil ya? Ya, itu nama lain. Oh, nama lainnya. Dulu mau masuk Islam, Bang? Dikon. Sudah. Karena saya penjaga. Saya dulu ditancapkan di sini untuk menyerang benteng dari guru. Oh, guru Putra Mahkota. Kota. Udah, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Itu mesti masyarakat sini ada yang pemuja-pemuja. Ya, masyarakat di sini apa sering minta-minta? Minta-minta. Hanya beberapa dulu sering Dulu ya. minta Minta apa aja, Bang? nomor. cokel. Ya, Tembus, Pak. ada yang tembus itu dikasih golongan yang bertanduk, tapi dia mau tumbal nyawa. Oh, gitu. Wah, mengerikan sekali. Terus Ya udah, kalau begitu, Mbak. Kami ucapkan banyak terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Semoga menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi kami yang muda-muda ini yang masih banyak lalainya. Dan kami mohon maaf apabila mengganggu tugas panjenengan. Jadi, Dikon. Saya mau tanya sekali, Bang. Sahabat kenal dia Sang Yang Nur Cahyani Nirwana?
Sinten, siapa dia Pak? Kalau boleh tahu. Dari mana kamu tahu sosok beliau? Ya, kita itu santri-santri beliau. Lantas yang mendampingi kalian berupa cahaya yang kau sebutkan. Saya tidak berani memandang apapun, menyinggung beliau, membahas beliau, karena cahayanya saya tidak berani. Mungkin pun ya udah nggak apa-apa. Tapi berarti sampean kenal beliau ya, sampean tahu beliau, sosok beliau siapa di dunia sampean ya. Cahaya yang menunjukkan dari golongan kami. Saya hanya bisa melihat berupa cahaya. Ya udah cukup Ya Pak. udah cukup lah, makasih atas informasinya. Sudah bisa kembali. Ya nggih matur suwun Mbah, makasih atas informasinya. Oke, pun Silakan silakan kembali. yang sama bertugas. Mohon maaf apabila kami mengganggu tugas panjenengan. Nggih. Bisa keluar sendiri, bisa bantu ya. Iya. Netral. Nanti kita dulu netral. Kita nggak ada apa. Ya demikian proses mediasi untuk mengetahui sosok yang ada di belakang kami ini. Sudah diperhatikan sama yang bentuk sosok penggugat buah tombak di belakang ya makam ini. Monggo dilanjut. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada penonton pemirsa semuanya yang senantiasa setia kepada kami di channel kami. Karena tadi kita berbicara dengan makhluk gaib, mohon dikoreksi lagi, mohon dipahami lagi agar tidak menjadi salah paham, akan tidak menjadi fitnah. Bahwasanya kepada yang mutlak milik Allah, dan keterangan dari tadi yaitu bahwa makam ini bukanlah sebuah makam tapi hanya petilasan yang dulu pernah dibuat untuk rundingan atau tempat musyawarah daripada Panglima Gajah Mada, dan beliau keadaannya sekarang di mana kita juga tidak tahu. Kepada penonton pemirsa semuanya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kata atau sopan santun yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.